warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kembali lagi dengan ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 3, yaitu mengenai teks prosedur ya. Jadi sebelum kita masuk materi, sebelum ibu menjelaskan, yang pertama, kompetensi dasar dari teks prosedur yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara menggunakan sesuatu, dan cara membuat sesuatu. Baik itu cara memainkan alat musik, tarian daerah, maupun cara membuat kuliner khas daerah, cara membuat cenderamata, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun indikator atau tujuan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, kalian mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Indikator yang kedua, kalian mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca ataupun didengar. Selanjutnya, indikator yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menentukan jenis teks prosedur yang dibaca maupun yang didengar. Baiklah anak-anak ibu semua, sekarang kita sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai teks prosedur. Kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat, akurat, mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Contohnya, teks prosedur biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bagaimana cara menghidupkan atau menyalakan televisi. Atau yang lebih sering, teks prosedur yang lebih sering adalah bagaimana cara mengoperasikan Facebook, ya, seperti itu. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang dimana menjelaskan mengenai tahapan kegiatan secara runtun dan terperinci, ya. Itu adalah pengertian teks prosedur. Selanjutnya, kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, ciri yang pertama menggunakan pola perintah. Pola perintah disebut juga dengan imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Biasanya, ciri yang pertama ini menggunakan pola kalimat perintah itu digunakan dalam teks prosedur penulisan langkah-langkah dan menggunakan tanda baca kalimat perintah, yaitu tanda baca seru, ya, tanda baca seru. Selanjutnya yang kedua, anak-anak perhatikan ciri-ciri teks prosedur yang kedua yang dapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Nah, kembali lagi Ibu jelaskan dari pengertian teks prosedur bahwa teks prosedur itu menaati suatu aturan, ya. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh, ketika kamu mau melakukan suatu kegiatan, contohnya mensetrika pakaian kamu, ya, pakaian sekolah kamu, pasti kamu melakukan teks prosedur, pasti kamu melakukan langkah-langkah, ya. Jadi langkah-langkah itu secara runtun, ya. Yang pertama, tidak mungkin kamu langsung mensetrika pakaian kamu tanpa menyalakan stop kontaknya. Seperti contoh sederhana, ya, dari ibu, ya. Kita menggunakan contoh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur yang ketiga, perhatikan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif, ya. Ibu ulang, ciri-ciri prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif, ya. Yang kedua menggunakan panduan langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan.
Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif ya. Selanjutnya yang keempat, kamu menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu biasa disebut juga dengan kata konjungsi ya. Gunanya apa? Kata penghubung ini untuk merangkaikan suatu kata yang digunakan untuk menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang baik ya. Selanjutnya, ciri teks prosedur selanjutnya yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan suatu kegiatan. Ciri yang keenam adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Selanjutnya, ciri yang ketujuh ya, ciri yang terakhir di dalam teks prosedur, anak-anak perlu ketahui ciri yang terakhir itu adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara runtun ya. Kalau tidak runtun itu disebut tips ya. Jadi perhatikan bedanya teks prosedur dengan tips ya. Nah, kalau teks prosedur ini langkah-langkahnya harus runtun ya. Langkah-langkahnya harus runtun. Karena kalau tidak runtun itu tidak dikatakan teks prosedur, tetapi dikatakan tips ya. Jadi Ibu ulang anak-anak, ciri-ciri teks prosedur itu ada 7 ya, ada 7. Yang pertama, ciri yang pertama menggunakan kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu seperti gunakanlah, lakukanlah, dan diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi ya. Konjungsi. Jadi kalau ada nanti kalimat atau soal yang ditanyakan konjungsi, berarti itu ditanyakan kata penghubung ya. Kata penghubung sama saja dengan konjungsi. Selanjutnya yang kelima, terdapat aturan ya, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan sesuatu ya. Selanjutnya yang keenam adalah menggunakan keterangan untuk menyatakan rincian waktu dan cara yang akurat. Yang ketujuh adalah terdapat isi yang harus dilakukan secara runtun ya, secara runtun atau secara urut ya anak-anak ya. Jadi kalau ada yang menuliskan teks prosedur langkah-langkahnya tidak runtun, tidak urut, berarti itu bukan termasuk ciri dari teks prosedur, melainkan itu adalah tips ya. Bedakan kalian. Ibu harap juga di sini dapat membedakan antara teks prosedur dan tips, oke? Macam-macam teks prosedur di sini ada 3 ya. Yang pertama, teks prosedur cara membuat ya. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan ya. Jadi anak-anak, kita lanjut ke materi yaitu struktur teks prosedur. Di dalam sebuah teks prosedur itu ada strukturnya ya. Yang pertama, sebuah teks prosedur harus memiliki judul ya. Harus memiliki judul. Yang pertama judul. Yang kedua, teks prosedur juga harus memiliki tujuan. Dan yang ketiga, teks prosedur harus memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah itu meliputi alat dan bahan ya, bagaimana cara membuat sesuatu, dan yang keempat adalah penutup. Sekarang Ibu berikan contoh teks prosedur cara melakukan suatu pekerjaan. Di sini judulnya itu adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Biasanya kita kalau mencuci tangan itu langsung aja ya, langsung aja. Nah, kali ini dengan teks prosedur, Ibu akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama itu harus judul, harus ada judul ya. Judulnya itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, tujuan. Tujuannya apa? Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan ya. Baik itu kebersihan lingkungan maupun kebersihan untuk diri sendiri ya. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit anak-anak.
Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan ya, seperti mencuci tangan. Jadi di sini, apakah anak-anak semua tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Ya, oleh karena itu, Ibu akan memberikan contoh bagaimana langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan yang benar ya, baik dan benar. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Dengan kita sedikit peduli mencuci tangan secara baik dan benar, kita akan terhindar dari penyakit ya. Jadi, selamat menyongsong hidup baru. Jadi anak-anak, itu tadi ya penyampaian dari Ibu. Materi kita di bab 3 yaitu teks prosedur ya. Kalian sekarang Ibu sudah menjelaskan pengertian dari teks prosedur, terus macam-macam teks prosedur, jenis-jenisnya ya seperti itu, dan contoh-contoh teks prosedur. Itu saja penyampaian dari Ibu. Ibu harap kalian dapat tahu, memahami materi yang telah Ibu jelaskan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.